Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentang SKP di tahun 2022. Sebelumnya saya sudah pernah membuatkan tutorial SKP tahun 2022 untuk jabatan pelaksana. Tapi kali ini saya lebih spesifik pada SKP atau pada IKI pada menu SKP di e-master. Sebelum kita ke informasi seperti biasa, langkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa share kepada teman-teman Bapak Ibu yang membutuhkan. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang SKP, di mana pada menu SKP di e-master untuk pemilihan IKI-nya itu terlalu banyak. Banyak yang masih bingung dan banyak yang bertanya untuk mencari IKI pada SKP di e-master untuk jabatan pelaksana. Di sini banyak mas, saya bingung. Dan yang bertanya itu posisinya pada lembaga pendidikan atau di sekolah-sekolah SMA maupun SMK dan PKPLK. Tapi sebelum kita ke pembahasan tentang SKP, Bapak Ibu perlu ketahui saat ini telah ada peraturan baru tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, yaitu nomor 6 tahun 2022. Yang awalnya Permenpan RB nomor 8 sekarang berubah lagi, yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa baca-baca. Linknya akan saya masukkan pada deskripsi agar Bapak Ibu bisa mendownload file PDF ini. Nah, kita langsung saja pada SKP Bapak Ibu di e-master. Nah, pada fitur SKP di sini Bapak Ibu otomatis banyak yang bingung pada penentuan IKI-nya. Jadi pada menu SKP yang ada di sini, ini yang dibingungkan oleh Bapak Ibu pelaksana di lembaga. Nah, saya contohkan bagaimana langkah untuk mencari IKI di fitur SKP ini pada e-master. Langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu kan masuk pada menu SKP dan di situ ada unsur utama dan unsur tambahan. Nah, yang di sini ini ada kinerja utama dan kinerja tambahan. Untuk menambahkan unsur utama Bapak Ibu atau kinerja utama Bapak Ibu itu bisa ditambahkan pada kinerja utama. Nah, untuk mencarinya bagaimana Mas dan apa gunanya SKP yang ada di sini? Apa gunanya rencana aksi? Jadi SKP di sini, fitur SKP atau IKI ini sebagai cantolan dari tupoksi Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa SKP untuk tahun 2022 dan selanjutnya itu tergantung dari tupoksi atau dari pohon kinerja atasan kita. Otomatis kita mengambil pohon kinerja dari atasan kita. Nah, fungsinya SKP di sini yaitu sebagai pohon kinerja Bapak Ibu, cantolan dari tupoksi Bapak Ibu. Karena masih banyak di sini, langkahnya seperti ini. Kita pilih kinerja utama. Setelah ditampilkan halaman dashboard dari SKP, Bapak Ibu tinggal pilih titik 3 di sini. Kemudian misalnya terjadi koneksi gagal, Bapak Ibu bisa reload. Kemudian misalnya ini terlalu kecil, Bapak Ibu bisa perbesar di sini. Dan di sini uraiannya terlalu banyak Bapak Ibu. Langkahnya bagaimana Mas untuk mencari dari uraian yang banyak ini? Maka Bapak Ibu yang ada di lembaga, kunci utamanya adalah pada satuan pendidikan. Jadi cari kunci dasarnya adalah satuan pendidikan. Kita cari satuan pendidikan. Kemudian kita klik cari. Dan setelah ditampilkan dari halaman satuan pendidikan, jadi ketika kita mencari satuan pendidikan, karena Bapak Ibu kan ada di unit kerja atau di lembaga SMA maupun SMK. Setelah itu Bapak Ibu bisa menekan Ctrl F. Nah, di Ctrl F di sini yaitu find, di mana akan mencari data dari Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa masukkan tupoksi Bapak Ibu, tapi di sini bukan tupoksinya ya Bapak Ibu, sebagai cantolan tupoksi Bapak Ibu. Jadi yang mirip-mirip terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini sarana prasarana, coba kita cari misalnya aset. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui atau ketemu dari kata kunci aset di Ctrl F tadi, maka bisa dilihat Bapak Ibu. Di sini harus ada kata satuan pendidikan. Nah, ini contohnya
terlaksananya penerimaan dan rekapitulasi data aset dan persediaan dari satuan pendidikan, jumlah penerimaan dokumen, pengadministrasi sarana prasarana cabang dinas dan dinas pendidikan. Nah, ini bisa pilih yang di sini sebagai cantolan Bapak Ibu untuk membuat tupoksi nantinya di rencana aksi. Jadi ini hanya sebagai cantolan saja kita pilih. Nah, kita pilih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan save. Jadi di sini tidak akan bisa dirubah targetnya ini Bapak Ibu. Karena ini hanya cantolan Bapak Ibu. Untuk menentukan berapa kuantitasnya itu ada pada rencana aksi. Seperti itu. Jadi untuk SKP yang ada di sini ini sebagai cantolan Bapak Ibu saja untuk membuat tupoksi Bapak Ibu itu nantinya. Karena kan ada IKI dari atasan kita. Seperti itu. Baru kita save. Dan klik OK. Nah, seperti itu Bapak Ibu langkah untuk mencari IKI dari atasan Bapak Ibu pada aplikasi eMaster. Jadi untuk mencarinya itu Bapak Ibu gunakan kata kunci atau keyword satuan pendidikan terlebih dahulu. Baru setelah itu Bapak Ibu bisa kontrol F dan cari kata kunci untuk tupoksi Bapak Ibu yang mendekati. Meskipun tidak mirip tapi yang hampir mirip-mirip sama itu Bapak Ibu. Dimana itu yang menjadi cantolan dari tupoksi Bapak Ibu nantinya. Dan ada pertanyaan lagi, Mas, bagaimana saya ini mengerjakan tugas tambahan yang lain? Seperti itu. Tapi bukan pada jabatan saya. Nah, penambahannya Bapak Ibu untuk yang di SKP tahun 2022 ini sama, yaitu pada unsur utama Bapak Ibu. Kinerja utama, tapi yang sifatnya rutin ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sifatnya rutin berkelanjutan itu bisa ditambahkan pada kinerja utama. Bisa cari kinerja utama, kemudian kita cari cantolannya. Misalnya pengadministrasi, ini kan sarana. Misalnya pada pengadministrasi umum, surat. Nah, kita cari. Nanti kata kuncinya adalah satuan pendidikan terlebih dahulu, kemudian surat, dikontrol F-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kinerja utama kita klik, baru kita pilih titik 3 yang ada di sini. Kemudian cari keywordnya adalah satuan pendidikan. Seperti itu. Kita ketikkan satuan pendidikan dan kita cari. Baru setelah itu kita kontrol F. Mencari tupoksi selanjutnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu seperti ini juga. Untuk satu IKI itu bisa digunakan untuk beberapa tupoksi yang mendekati. Jadi tidak harus satu IKI satu di SKP itu untuk satu tupoksi kita nantinya, tidak seperti itu. Tapi satu IKI itu bisa digunakan untuk beberapa tupoksi ya Bapak Ibu. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa cari untuk tupoksi selain dari kinerja utama Bapak Ibu, tapi dimasukkan pada kinerja utama. Misalnya untuk pengadministrasi surat, coba kita cari surat ada tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada, otomatis tidak bisa ditambahkan pada SKP Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, yang ada di sini itu bisa dimasukkan pada tupoksi Bapak Ibu nantinya. Misalnya tidak ada, nanti tidak bisa. Meskipun Bapak Ibu misalnya dipilih untuk kinerja tambahan Bapak Ibu sebagai pengadministrasi persuratan. Tapi ketika memilih tupoksi, di rencana aksi tidak muncul, maka unsur tambahan Bapak Ibu itu tidak bisa dimasukkan untuk kinerja utama Bapak Ibu. Jadi tinggal dicoba dicari pada SKP-nya, nanti di tupoksi di rencana aksi coba kita cantolkan pada tugas tupoksi kita sebagai tambahan itu. Ada tidak? Kalau misalnya tidak ada, ya Bapak Ibu cukup masukkan pada unsur utama saja. Seperti itu. Mungkin sekian informasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.